Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, maaf banget beberapa hari ini belum bisa menemui. Ada yang ke rumah, ada yang mungkin waktu itu nggak sempet juga. Hari ini insya Allah udah agak legaan, jadi udah bisa ngomong sama teman-teman wartawan juga. Ada pertanyaan? Silakan dimulai. Ngomongin soal almarhum, seperti apa sih sosok almarhum ini? Karena kan kepergiannya terlalu cepat. Iya, sebenarnya ini juga baru kuat sih ngomong tentang Amar. Ini kan hari keempat atau kelima, hari kelima setelah sahabat tercinta Amar Azikra meninggal dunia. Ya, hari pertama kedua tuh masih nggak kuat, kalau ngomong, kalau inget tuh masih ngerasa kehilangan banget gitu ya. Mungkin orang mikir kenapa segitunya gitu kan, karena memang Syakir kan dari kecil tuh ke Jakarta ngerantau kan dari Aceh dan jauh dari orang tua akhirnya. Dan Amar Azikra kan juga anak dari almarhum Ustaz Arifin Ilham. Dulu Ustaz Arifin Ilham juga kan sering dakwah, jadi Amar juga sesekali kan ketemu orang tuanya. Jadi ya kita sama-sama ya udah sama-sama ngehibur tuh kita, jadi sahabat. Syakir jauh dari orang tua ya, akhirnya keluarga Syakir ya Syakir anggap Amir waktu itu udah keluarga banget lah, karena dari kecil gitu, makanya sangat-sangat ngerasa kehilangan. Bahkan dulu sempat lama juga kan nginep di Azikra gitu ya kan, apa namanya, dari zaman Ustaz Arifin Ilham. Pokoknya kita temenan tuh dari 2017-an ya. Jadi ngerasain masa muda bareng, apa bareng segala macem. Jadi kemarin tuh ya kaget banget temen sahabat juga seumuran terus meninggal gitu kan, dan orangnya baik banget lagi gitu kan, salah satu sahabat terbaik Syakir, makanya ya kaget banget. Tapi sempat ada cerita nggak sih keluhan-keluhan sakitnya? Nah itu jadi dari semenjak sahabatan sama dia nggak ada penyakit sebenarnya. Sehat-sehat aja, seger-seger aja, cuman kayak baru-baru ini kan, kayak baru-baru belakangan inilah, ini baru seminggu 2 minggu ini gitu kalau setahu Syakir gitu ya. Karena ya dia kan sakitnya ada liver ternyata dan infeksi paru-paru kan. Ya kalau Syakir sebagai sahabat ngelihatnya ya liver itu kan pikiran gitu kan, terus ya kadang jadi lupa makan atau apa gitu kan. Dan itu Syakir ketika abinya meninggal ya kan, sebagian besar tanggung jawab Azikra kan itu kan ke Amar kan, hampir sebagian besar. Makanya mungkin ya dia jadi kepikiran, jadi saking mikirin umat, saking mikirin Azikra, jadi lupa mikirin dirinya sendiri, akhirnya kurang tidur apa segala macam gitu. Lupa sama kesehatan ya? Iya, jadi mungkin lupa juga makannya, istirahatnya gitu. Tapi sebelumnya pernah mengeluh nggak sih kenapa capek atau gimana? Sebelumnya sih nggak pernah, malah akhir-akhir hidup dia nih sebulan-sebulan ini bareng Syakir, justru dia malah yang kayak ngabisin waktu gitu. Kayak kadang walau dia yang biasanya tidur cepat, jadi kayak udah deh gue masih mau ngobrol nih sama lu gitu. Yang biasanya Syakir susah banget nahan dia, tiba-tiba jadi dia yang nahan, kita ngobrol dulu yuk gitu ya kan. Jadi kayak dia banyak ngabisin waktu bareng sih di sebulan ini gitu. Tapi sebelumnya sempat dimimpiin nggak sih? Obrolannya apa aja yang diobrolin? Yang diobrolin itu ya sebelumnya, jadi selama sebulan ini sebenarnya Amr udah ada beberapa firasat lah dari guru-guru dan firasat dia pribadi kan. Dan dia juga udah kayak sering ngomongnya udah kemana-mana tuh, makasih ya gitu, maafin gue kalau gue nggak ada atau apa itu, udah selama sebulan ini tuh. Dan emang beda banget sama sebulan ini. Syakir mikirnya ya mungkin karena baru nikah gitu ya kan sama istri, udah gitu kan juga ada tanggung jawab Azikra. Jadi Syakir juga bilang gitu kan, udah nikah malah diem malah diem sekarang, dulu kan kita seru banget gitu. Akhirnya ya udah dia cuma ngomong gitu, makasih. Terus ya dia bilang dia senang lah gitu kan, makasih lah gitu, makasih. Terus pas ngaji terakhir juga peluk sama dia tuh kan, pas ngaji terakhir dipeluk. Nih kenapa nih anak tumben-tumbenan kan sama sahabat baru ini apa tiba-tiba pulang gitu peluk gitu ya kan. Udah nggak lama habis itu aku denger dia sakit, ya kiranya sakit-sakit biasa gitu, cuaca kan kemarin.
ternyata ya pas dia bilang ada masalah di paru-parunya, terus omongan dia waktu itu ya saya kira udah firasat tuh ketika dikirim video itu. Dia minta maaf, terus dia bilang ada masalah di paru-paru, semoga bisa ketemu lagi. Wah itu udah, saya kan udah bilang juga ke tim kan, oh ini kayaknya Amer nggak lama nih. Ternyata benar gitu. Ternyata ya firasat itu akhirnya benar juga. Amer dia kritis sore, maghrib sempat berhenti jantungnya tuh kan. Jadi kan sore itu kan tiba-tiba dikabarin tuh sama istrinya Amer, si Sira kan sahabat kita juga, kan saya bilang kalau ada apa-apa tentang Amer pokoknya kabarin ke gua, kalau ada apa-apa sama Amer. Udah akhirnya dikabarin pertama kira Amer kritis, masuk ruang ICU gitu kan. Wah udah gak enak. Tiba-tiba habis maghrib Amer minta darah koma. Terus nggak lama pas Isya dia bilang jantung Bang Amer berhenti. Wah itu udah makin bergejolak tuh kan. Akhirnya malam itu ada acara di Bogor, saya kira nggak langsung pulang tuh karena firasatnya waduh kayak takut ada apa-apa nih di sepertiga malam gitu kan. Ternyata benar di jam 1 dini hari Amer kemudian menghembuskan nafas terakhirnya, dan saya kira langsung ketika itu pergi ke rumah sakit. Dan saya kira itu dari pas mau masuk ruang ICU itu tangisan keluarga udah kedengeran tuh. Wah udah melayang juga. Habis itu masuk Alvin langsung peluk juga, saya kira peluk juga, saya kira tenangin, terus sampai ngelihat jasadnya Amar udah tuh akhirnya saya kira cium, dan di situ saya kira pas Amar buat yang terakhir kali, karena saya kira bilang kan bisa cara pengen meluk Amar buat yang terakhir kali. Waktu itu nggak ada yang boleh masuk kecuali keluarga, cuman alhamdulillahnya ya keluarganya Amar juga udah nganggap saya kira keluarga kan. Jadi waktu itu akhirnya boleh masuk buat meluk Amar buat yang terakhir kali. Masa beliau Kalau itu minta darah itu sendiri Amer sadar nggak sih dia? Saat minta darah Amer dalam keadaan sadar atau udah nggak sadar diri? Amar sadar, terus kemudian muntah darah, habis itu baru nggak sadarkan diri dibawa ke ruang ICU. Sempat ada proyek kemarin mungkin tertunda kah? Apa ya? Banyak sih yang mau kita lakuin sebenarnya. Kita sempat mau bisnis bareng juga, dan saya kira juga bilang kan, Mer gue bikinin film deh lu gitu kan. Karena kan dia kan anak inspiratif kayak gitu, ta'aruf terus nikah gitu kan. Terus dia juga yang anak muda yang gaul juga walaupun taat gitu kan. Jadi sempat saya bilang, gue bikinin film deh gitu. Kisah pernikahanmu. Boleh bikin ya gitu. Cuman nggak sempet kan dia gitu. semasa beliau hidup kan bisa dibilang almarhum sosok yang tauladannya sangat luar biasa baik gitu. Mungkin apa yang bisa diambil dari seorang Syakir sebagai sahabat gitu? Gue tuh senangnya Amer itu salah satu temen yang baik tapi nggak menggurui gitu, bukan nggak menggurui ya, dia nasehatin tapi nggak nyalahin gitu kan. Syakir ini kan berada di wilayah orang-orang agama, terus ada juga di orang-orang entertain, artis-artis gitu. Kadang ada teman-teman yang ngejudge-nya kan, ngapain gitu di entertain, banyak maksudnya ini segala macam. Nah, Amer tuh yang selalu support gitu. Dia yang udah kira nggak usah dengerin omongan orang gitu. Lu tahu kok gitu, gua kan tahu lu gitu, buat apa lu di entertain. Udah lu cari fans aja sebanyak-banyaknya, ntar kita dakwahin bareng-bareng fans itu. Dulu niatnya sama dia kan. Sampai dulu sempet mau main sinetron gua tuh, udah mau bikin sinetron kedua tuh udah oke, TV-nya. Cuman Amer kemudian nggak boleh main sinetron kan sama Andi Arifin, sama Ustaz Arifin. Akhirnya ya udah kata Amer, ya udah gua di sini, lu nyari fans, ntar kita dakwahin bareng-bareng fans. Jadi bahkan dulu Nika Syakir baru-baru ngerintis gitu jadi artis sinetron, honor belum cair tuh kan, dari Sentul ke lokasi syuting kan lumayan jauh tuh kan, dibayarin Grab sama Amer, terkadang dilebihin, nih Grab tuh cuma segini kayak tuh buat makan di lokasi syuting gitu. Jadi dia support banget tuh dari dulu, apalagi saat yang lain seujon sama Syakir, dia malah nguatin gitu. Itu yang jadi kesan ya, nggak punya lagi nih temen yang bisa gue curhatin tanpa nyalahin gitu. Kadang Syakir curhat apa aja tuh ke dia,
sejelek-jeleknya Syakir segitu terhatiin gitu, tapi dia tuh ngebenerin bukan nyalahin gitu. Tapi Dengan sejauh ini cara- pernah diminggu dari mana? Nah kemarin tuh ketika Syakir udah tahan tuh biar nggak nangis gitu kan, ketika nyolatin Amer akhirnya tumpah lah di situ, makin tumpah lagi ketika Amer dimasukin ke dalam kuburan. Dan waktu itu akhirnya Syakir ikut turun gitu, kayak merasa dipanggil gitu sama Amer kan. Udah Syakir turun akhirnya ikut nguburin. Pas Syakir sambil nguburin Amer, Syakir bilang, Mer kalau udah di surga ntar jangan sombong-sombong. Main-main lah, tengokin sahabatku ini itu, walaupun cuma lewat mimpi ya, lu hibur gua, ingetin gua lagi gitu. Dan walaupun nggak ada ya minimal lewat mimpi lah, jangan jangan sombong lah kalau di surga gitu, main-main. Akhirnya nggak lama habis nungguin Amer kan, belum sempet mandi juga tuh pulang, masih banyak tanah bukannya Amer udah capek nangis, capek nguburin tuh kan. Akhirnya tidurlah di rumah udah. Nah itu baru di situ mimpi almarhum Amer. Jadi kayak dan memori dari awal ketemu sampai akhir tuh ke flashback di dalam mimpi itu. Terus terakhir ngelihat Amer gitu, Amer di atas kuburannya senyum. Akhirnya di situ bangun. Oh dilihat dia senyum, bangun di situ udah makin kangen aja deh. Berapa kali di mimpi? Ada beberapa kali, cuman ada beberapa mimpi yang nggak boleh ceritain, privasi gitu. Mungkin ada nggak sih pesan gitu dari almarhum sendiri? Mungkin ada keinginan sampai sekarang kalau misalnya lihat tadi dari Instagramnya itu tadi nikah katanya. Gimana? Ini iya biasa, kita kan dulu lari-larikan terus kan. Nah dan hebatnya kita punya guru juga, Guru Hasan Jafar Segaf kan. Kenapa Habib juga ngasih Amer duluan yang nikah gitu kan, bukan tanpa alasan ya, ternyata ini juga alasannya gitu. Dulu Amer kan kalau waktu itu minta saran sama guru kita belum ngebolehin juga nggak nikah dia waktu itu. Cuman ya waktu itu tiba-tiba Habib dengan segampang itu ngasih, ya udah buruan nikah gitu, buruan. Malah ternyata waktu itu mau nunggu selesai kuliah kata Habib jangan, udah sekarang aja. Oh ternyata ini maksudnya kan. Waktu itu sebenarnya Syakir pertama kali merasa kehilangan Amer tuh ketika bernikah. Itu udah wah ya sahabat gue hilang, ini kan udah nikah apa udah ribet kan. Cuman ternyata enggak, tetap asik juga habis nikah. Pas lagi asik-asiknya lagi ternyata dipanggil sama yang maha kuasa. Besok digelarnya apa itu? Ini besok ya, tapi besok insya Allah di Azikra besok insya Allah datang minggu Azikra Akbar ya. Insya Allah datang lah, kita doain Amer bareng-bareng. Oke, kondisi si Rasi Isam gimana di atas? Syakir sih semua, Alvin adiknya, istrinya, ibunya, semua keluarga Amer kan udah Syakir anggap keluarga sendiri juga ya. Dan kita saling nguatin kok, kita semua saling nguatin, nggak itu Alvinnya, nggak itu adiknya, uminya, nggak itu Ziranya juga. Syakir berusaha nguatin mereka juga lah, karena pasti terpukul banget. Jadi melihat banyak ulama yang merebutkan perempuan almarhum. Itu Syakir di situ terharu tuh, haru maksudnya ya Syakir netesin air mata tapi bangga gitu ketika habis sholat itu kita kan temennya kan pengen gitu megangin perumba tangannya. Kita antarkan Amer ke peristirahatan terakhirnya. Ketika maju, wah ternyata ulama bukannya diam gitu, malah ikut maju juga. Wah kita jadi ngeliat kan, wah akhirnya Agim, Habib Hasan juga, para habaib, ada Habib Nasional juga. Merinding berarti melihat ya? Wah itu merinding banget, dia masih muda gitu kan, tapi ibarat kata ulama-ulama senior gitu, ulama-ulama udah tua tuh mau gitu ngangkat jasadnya gitu kan, berarti mulia banget gitu. Nah di situ saya kira kayak iri kan, enak banget gitu. Apalagi pas dari isolatingnya aja sebenarnya udah merinding tuh, kayak kan terakhir Syakir bawa guru Amer tercinta juga kan sama guru Syakir, kita kan satu guru, Habib Hasan Jafar juga. Ketika Syakir bawa ke depan jenazahnya Amer, kurung batang Amer, dia bilang, Mer nih gue udah bawain guru kita
kita ya sampai lu mati, maksudnya ini nih gue udah bawa ini hadiah terakhir buat lu gitu, lu disolatin sama orang, dan itu ketika disolatkan nggak ada yang nggak setuju. Jadi dari pihak Azikra, dari pihak keluarga semuanya minta untuk Habib Hasan yang sholatkan. Jadi udah tuh saya bilang udah nih hadiah terakhir, lu mau disolatin sama Habib kan, ya udah nih. Nah di situ Syakir branding tuh kayak dipeluk gitu, udah di situ baru tumpah nangis ya. Udah habis itu diliatin lagi ulama-ulama berebut burung batangnya, terus pas dikuburin juga banyak banget yang doain. Wah udah deh, diri kita sama agamanya masih muda, tapi hidupnya sampai matinya semuanya berakhir dengan baik, itu kan yang kita pengen semuanya. Tauladani juga